Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Yani bisa hadir depan Anda di acara Siniar Bisa Bincang Santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kepala Sekolah SMPN Negeri 4 Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Bapak Abdul Haris SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Yani. Alhamdulillah baik. Kita bincang-bincang sedikit Pak ya. Siap-siap. Bapak sejak kapan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4? Oh, SK saya bertanggal 23 Februari 2022. 2022. Baru setahun. Baru setahun ya. Ya. Berarti sebelumnya Bapak di mana? Ceritanya panjang ini, masuki tahun ke-15. Sejak saya diangkat pada 31 Maret 2008 2008. di perbatasan Dompu Sumbawa. Dompu Sumbawa. Ya. Bapak untuk jumlah gurunya Pak? Di SMP Jumlah 4? guru PNS dengan saya itu 30 orang. Yang 30 GTT-nya lumayan banyak, Jadi 61 orang. Oh, iya. Untuk jumlah siswanya Bapak? Jumlah siswanya sekarang alhamdulillah semakin satu tahun terakhir ini sekarang sudah 373. 373. Ya. Untuk jumlah rombelnya Pak? Jumlah rombelnya 13. 13 ya. Bapak sarprasnya di sekolahnya seperti apa Pak? Sarprasnya rombelnya 13, tetap kalau ruang kelasnya itu lumayan banyak. Sekitar 23 ruangan. Ya. Banyak ruangan yang kosong sekarang. Ya karena letak sekolah kami ini ada yang 100 meter dari sekolah swasta. Dengan SMP 1 itu 200 meter. Diapit oleh SMP 1 Dompu, 7 Dompu, 2 Wajah dan Imam Bukhari. Oh iya. Bapak untuk kurikulum yang digunakan saat ini. Oh iya. Kurikulum ada 2, ini masih tersisa kelas 9, kurikulum 2013. Yang kelas 7 dan kelas 8 ini kami implementasi kurikulum. Kami pilih opsi yang kedua, itu mandiri berubah. Mandiri berubah. Mandiri berubah. Ya. Ya. Bapak dukungan sekolah nih terhadap perencanaan berbasis data ya. Ya, ya. Dalam rangka meningkatkan rapor pendidikan. Betul. Iya, Bapak. Seperti apa Pak? Dukungan sekolahnya. Ya, alhamdulillah sejak saya datang tanggal 23 Februari SK, tapi saya sudah terima awal Maret. Nah, salah satu saya untuk berbuat di sekolah ini, saya harus melihat rapor pendidikan. Ini apa-apa saja yang harus saya lakukan. Tentu di sini keterlibatan stakeholder yang ada, warga sekolah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri. Alhamdulillah saya tidak terlepas dari itu semua. Ini dukungannya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Kalau pemahaman guru nih Pak tentang berbasis data ini Pak? Ya, awalnya mereka ini terasa asing. Ya, betul. Ya, sehingga karena dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Nah, saya datang untuk merubah itu semua dan melakukan hal-hal perubahan. Kita melihat rapor pendidikan, sosialisasi kepada teman-teman, hanya mereka mengerti dengan melakukan apa sih yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu benahi kan. Ini kan kita pertama itu identifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini, kemudian refleksi, terus kita lakukan benahi. Nah, dengan hal-hal yang itu, setiap bulan itu kami melakukan evaluasi, melihat kembali rapor pendidikan, melihat kembali apa sih yang harus dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Bapak ini nih SMP 4 mengalami peningkatan capaian 6 indikator. Ya, Bapak bisa cerita sedikit Pak? Ya. 6 indikatornya. Nah, ini yang pertamanya itu tadi pas saya masuk bulan Maret, April keluarlah rapor pendidikan 2021. Waduh, saya kaget. Saya datang dari SMP 1 Wajah yang luar biasa sekolahnya, karena di sana saya 6 tahun 10 bulan. Masuk di sini, rapor pendidikan kami di sini rata-rata merah dan kuning. Nah, oleh karena itu saya lihat apa yang harus kami lakukan
ini yang masalah literasi numerasinya yang betul-betul sangat kurang pada saat itu. Akhirnya saya melakukan beberapa hal untuk peningkatan. Ini tidak ada yang lain, gitu. Kerjasama guru, masyarakat, itu undang orang tua, itu orang tuanya yang sangat penting. Iklim keamanan sekolah, Pak? Ya, jadi literasi, numerasi itu sangat-sangat kurang, itu minim sekali pada saat itu. Kami membuka, apa sih permasalahan-permasalahan. Kemudian iklim keamanan sekolah, kalau dibilang ini apa ya, dulu sebelum saya diciptakan sama teman-teman, katanya ada salah satu sekolah di sini tuh ada apa namanya, datang sekolah jam 8 pulangnya jam 10. Kemudian ada hal-hal yang negatif yang mereka lakukan. Coba, alhamdulillah kualitas pembelajaran, ya, Pak? Ya, pada saat itu mengingat kualitas pelajarannya, guru-guru ini kan baru mengenal guru penggerak pada saat itu, dan siapa yang melakukan untuk supaya bisa ikut di situ, jadi tidak ada. Nah, saya datang, kebetulan saya juga lulus di komunitas belajar. Nah, saya ketuanya, saya mengajak teman-teman ini untuk ikut. Itu di dalam komunitas belajar itu kan guru-guru ini belajar bersama, kolaborasi, gimana cara bahan ajarnya seperti apa. Kemudian teman-teman ini banyak kalau ATM istilahnya itu, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu guru-guru itu saya ajak untuk mengaktifkan yang aplikasi PMM, itu platform mereka mengajar, sehingga teman-teman ini ya, guru-guru itu tidak mau pulang karena asik mengajar dan hasilnya bagus ya, sehingga ada 6 indikatornya luar biasa, naik semua, yang patut kami syukuri dan perlu kita perbaiki dan pertahankan ke depan lebih baik lagi. Literasi ini 360% naik, numerasinya 145% naik, ya karakter itu 12%, jadi di bawah 20% yang naik, tapi naik semua. Iya, begitu pun kualitas pembelajarannya. Ya Pak, berbicara tentang rapor nih Pak, ya, yang tak lepas dari hasil asesmen betul, nasional. Betul. Ya. Kiat-kiat sekolah apa Pak dalam persiapan siswa ini untuk ikut asesmen nasional? Asesmen nasional ya. Ini kami di sekolah ini mungkin berbeda dengan sekolah yang lainnya. Anak ini kan dituntut untuk banyak membaca, banyak menerjemahkan pengetahuan soal-soalnya seperti apa kan. Ada pojok baca yang mungkin di sini belum ada, saya lihat ini tidak ada pojok baca, tapi kami lakukan untuk kiat-kiat untuk melakukan itu. Guru-gurunya menugaskan kepada siswa, nak selepas pulang nanti ya, coba baca buku-buku apa saja, buku cerita, buku tentang ini, kisah kerajaan, kisah ini itu silakan. Atau tidak ada yang membaca, nah, coba ceritakan apa yang kamu kerjakan setengah hari setelah pulang itu. Besok akan diceritakan ulang di depan teman-temannya. Masuk sekolah ya Pak ya. Jadi anak-anak yang tidak tidak berani ngomong itu, Bu, saya cerita Bu, semuanya angkat tangan. Saya mau cerita ini apa yang saya kerjakan kemarin nih Bu. Semuanya cerita. Nah, ini semua untuk menambah nilai-nilai kepribadian mereka, karakter mereka, sikap tingkah laku mereka, dengan membiasakan itu semua. Dengan sendirinya anak-anak terus membaca. Jadi membaca ini jadi budaya kami di sekolah kami ini. Kemudian ini di kiat-kiat saya setiap upacara itu selalu memberikan penghargaan kepada cek di buku kunjungan perpustakaan, siswa-siswa yang kunjung perpustakaan, pinjam, membaca itu di satu upacara panggil, beri apresiasi, beri reward. Reward itu bukan hadiah, uang dan sebagainya. Mereka masuk, beri aplaus kepada teman-teman yang luar biasa ini, sangat luar biasa, dan mereka bangga ketika ditukar. Wah,
Jadi teman-teman ya, saya juga mau ke sana ini. Yang 1-2 kali masuk selama 1 minggu itu 1-2 kali, saya panggil juga. Beri apresiasi kepada mereka. Bukan dan juga kepada yang belum, ya rame-rame masuk. Jadi ini salah satu kiat-kiat saya. Kenapa literasi numerasi ini naik? Nah, ada satu yang mungkin teman-teman mungkin di sekolah lain masih berdebat. Saya juga sampaikan ke Kemendikbud juga. Ulangan itu tutup buku kan, Bu ya? Ya, betul. Tapi selama saya mengajar dulu, kayaknya ulangan ini guru ini menipu diri dan menipu siswa. Ulangan kayak kemarin sumatif itu. Saya masuk dari 32 orang satu kelas itu, hanya 3 yang bisa menjawab. Saya tanya, ada bawa buku cetak? Nah, buku catatan ada Pak. Coba kamu lihat di situ. Rame-rame baca. Menurut saya pembelajaran paling efektif itu anak-anak dikasih soal, kemudian suruh baca bukunya. Itu aja yang dilakukan. Mau kasih ulangan harian, mau kasih apa itu. Dan menurut saya itu pembelajaran efektif seperti itu. Nah ini mungkin diperdebatkan oleh teman-teman yang lain. Kok masa ulangan ini Pak Haris suruh buka buku ya? Tapi coba besok nggak ulangan ya nak ya? Ya dari 32 siswa. Besok tanya ulangan guru-guru kita ini besoknya tuh langsung ulangan begitu aja, tanpa dia menanyakan ini berapa yang belajar, berapa yang enggak. Nah kalau yang enggak ini katakanlah 10 orang, 15 orang, apa gurunya mau ulangan terus? Ya tentu tidak. Ini yang harus kita antisipasi. Ya seperti itu. Apa nih Pak strategi sekolah untuk mempertahankan nilai rapor pendidikan? pendidikan? Ini tentu di sini bukan hanya sekolah Mbak, yang ekstra kerja keras ini. Orang tua yang paling utama, karena yang paling banyak itu di orang tuanya, di lingkungan itu. Jadi kita rutin karena di situ ada grup WA orang tua, ya kita ingatkan orang tuanya untuk selalu ingatkan kepada anak-anaknya untuk sering membaca. Dan itu tadi salah satu kiatnya guru-guru menugaskan anak baca buku dan sebagainya. Besok kamu cerita di depan teman-temanmu, dan saya rasa itu yang paling ampuh. Dan kenyataannya kami naik 390%. Pemahaman anak-anak di soal asesmen kemarin itu, wah saya juga merinding kaget. Saya langsung lihat sendiri. Anak-anak saya kok luar biasa. Nah itu antara lain. Jadi baca ini kita jadikan budaya di sekolah-sekolah. Ada, jadi percuma disuruh baca terus kita ini berdiam diri begitu saja. Kita harus, anak-anak ini sudah baca ini, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Iya Pak, harapan Bapak ke depan. Baik. Sekolah saya Pak. Ya, alhamdulillah ini luar biasa. Saya baru setahun di sini. Baru setahun di sini, saya datang itu ada keterbatasan, ketercukupan dari segala macamnya, kekurangan yang banyak. Tapi karena kekurangan itu saya tidak berdiam diri. Saya berpatokan dari rapor pendidikan, saya mengundang guru. Ini loh kegiatan kita yang harus kita lakukan kita dulu. Dan kita ini saya sudah rapat kedua rapor itu. Kita langsung syukuran itu. Syukuran ya. Ya, syukuran luar biasa ini. Tapi dengan begini kita tidak usah berdiam diri. Harus kita lakukan. Kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan. Yang merah naik. Ya, kalau enggak ya hijau ya ini. Tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa supaya asesmen ke depan rapor pendidikan kita itu bisa dipertahankan dan bisa naik lagi. Insya Allah perlu kami lakukan hal yang kami lakukan yang selama ini kami pertahankan dan yang belum kami perbaiki ke depan. Itu harapan kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Baik sahabat siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami pamit undur diri.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.